dengan R titik tengah ruas garis AM, sehingga M merupakan prapeta dari R. Akibatnya, untuk R yang tidak sama dengan A, terdapat M anggota V, sehingga TM sama dengan R. Dan R titik tengah ruas garis AM. Nah, jadi penjelasan yang ada di soft file itu keliru menurut saya ya. Karena setiap R anggota V mempunyai prapeta oleh fungsi T, maka T merupakan fungsi onto atau fungsi surjektif. Ya, kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yakni akan dibuktikan bahwa T ini merupakan fungsi yang injektif atau satu-satu. Ambil dua titik sebarang, misalnya titik P dan Q anggota V, sehingga TP sama dengan TQ. Saya ingatkan kembali, jika ingin membuktikan suatu itu adalah fungsi yang injektif atau satu-satu, maka kita bisa mengambil dua langkah. Pertama, buktikan bahwa, katakanlah relasinya itu, fungsinya itu T, buktikan bahwa jika TP sama dengan TQ, maka P sama dengan Q, atau jika P tidak sama dengan Q, maka TP tidak sama dengan TQ. Jadi saya ambil yang pertama di sini. Saya akan buktikan bahwa TP itu, jika TP sama dengan TQ, maka P sama dengan Q. Oke, dengan demikian terdapat kasus-kasus. Nah, tadi saya ambil dua titik sebarang P dan Q, sementara kita sudah punya satu titik A, yang lain yang diketahui di atas. Maka ada kasus-kasus pertama, P itu sama dengan A, Q itu yang sama dengan A, P tidak sama dengan A, dan Q tidak sama dengan A. Baik, untuk P yang sama dengan A, karena P sama dengan A, maka TP itu sama dengan P sama dengan A. Sementara itu, TP-nya sama dengan TQ. Berarti TQ juga itu sama dengan TP, dan TP-nya di sini sama dengan A. Sehingga TQ yang sama dengan A akan mengakibatkan Q sama dengan A. Dan akhirnya P sama dengan Q. Oke, untuk Q yang sama dengan A, ini serupa dengan kasus pertama. TQ sama dengan Q sama dengan A. Sementara itu, TQ sama dengan TP. Berarti TP sama dengan TQ sama dengan A. Yang mengakibatkan TP sama dengan A, sehingga P sama dengan A dan Q sama dengan P. Jadi untuk dua kasus pertama kita sudah dapatkan bahwa ternyata P itu sama dengan Q. Nah, sekarang untuk kasus selanjutnya, untuk P yang tidak sama dengan A dan Q yang tidak sama dengan A, misalkan TP itu sama dengan P aksen dan TQ adalah Q aksen. Maka P aksen itu anggota ruas garis PA dan Q aksen anggota ruas garis QA. Dengan P aksen dan Q aksen berturut-turut merupakan titik tengah ruas garis PA dan titik tengah ruas garis QA. Karena TP sama dengan TQ, berarti tadi TP sudah kita misalkan dengan P aksen dan TQ dimisahkan Q aksen, berarti P aksen sama dengan Q aksen. Dan AP aksen sama dengan AQ aksen. Dengan demikian, ruas garis PA sama dengan ruas garis QA. Jadi APQ kolinear dan P sama dengan Q. Jadi APQ itu segaris yang akhirnya P itu sama dengan Q. Baik, kalau Anda masih bingung, perhatikan ilustrasi berikut. Ini titik A, kemudian ada ruas garis AP yang tengah-tengahnya titik P aksen, ada ruas garis AQ yang tengah-tengahnya titik Q aksen. Nah, karena TP sama dengan TQ, seperti ini, TP-nya dimisahkan P aksen, TQ-nya Q aksen, maka saya geser nih ruas garis AP aksen, P aksen ini sehingga dia berimpit dengan Q aksen. Seperti ini. Dan karena P aksen berimpit dengan Q aksen, maka otomatis nanti P juga berimpit dengan Q, artinya P sama dengan Q. Nah, jadi untuk setiap P Q anggota V, baik itu P-nya sama dengan A atau Q sama dengan A atau P dan Q sama-sama tidak sama dengan A, maka TP sama dengan TQ mengakibatkan P sama dengan Q. Dengan demikian T merupakan fungsi injektif atau satu-satu. Nah, karena T fungsi surjektif dan injektif, maka T fungsi yang bijektif. Dengan demikian sudah dibuktikan di atas bahwa T merupakan sebuah transformasi.
Untuk contoh relasi yang bukan transformasi, baca dengan seksama contoh 117 pada file PDF ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, komposisi transformasi. Definisi 1.12. Andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 seperti ini, ditetapkan sebagai T1 bundaran T2P sama dengan T1 dari T2P untuk setiap P anggota V. Anda sudah mengerti maksud komposisi ya di materi fungsi yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Ya, berdasarkan definisi di atas, T1 bundaran T2 berarti transformasi T2 dioperasikan terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dioperasikan oleh T1. Lantas, apakah komposisi dua transformasi merupakan transformasi lagi? Nah, kita jawab dengan teorema di sini. Teorema ketertutupan transformasi namanya. Apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, maka komposisi dari T1 dan T2 merupakan sebuah transformasi. Baik, ini buktinya. Komposisi dari T1 dan T2 ada dua macam, yaitu bisa T1 bundaran T2 dan T2 bundaran T1. Dalam kesempatan ini akan dibahas bukti untuk T1 bundaran T2 saja dan meninggalkan bukti untuk T2 bundaran T1 kepada Anda untuk dikerjakan sendiri ya. Dengan cara yang serupa tentunya untuk memudahkan Anda. Untuk membuktikan T1 bundaran T2 adalah transformasi harus ditunjukkan dua hal. Pertama, T1 bundaran T2 merupakan fungsi dari V ke V. Yang kedua, T1 bundaran T2 merupakan fungsi bijektif, yakni surjektif dan injektif. Oke. Yang pertama saya akan tunjukkan di sini. Ditunjukkan T1 bundaran T2 merupakan fungsi dari V ke V. Karena T2 suatu transformasi, maka T2 ini fungsi dari V ke V. Sehingga daerah asal dari T1 bundaran T2 sama saja dengan daerah asal T2. Sekarang kita ambil sebarang X anggota V. Karena T2 ini transformasi, maka terdapat Y anggota V sehingga T2X sama dengan Y. Jadi nilai nilai transformasi dari X oleh T2 adalah Y. Karena T1 transformasi, maka terdapat Z anggota V sehingga T1 dari Y sama dengan Z. Nah, tadi Y itu adalah T2 dari X. Dengan demikian diperoleh Z sama dengan T1 dari Y dan Y sama dengan T2 dari X. Sehingga Z sama dengan T1 dari T2X atau T1 bundaran T2X. Nah, oleh karena itu, untuk setiap X anggota V, nilai dari T1 bundaran T2X adalah Z anggota V. Akibatnya, T1 bundaran T2 merupakan fungsi dari V ke V. Nah, kita sudah buktikan bahwa T1 bundaran T2 merupakan sebuah fungsi. Langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa T1 dan T2 merupakan fungsi yang bijektif. Nah, untuk menunjukkan bagian yang kedua ini, saya serahkan pada pembaca ya, pada pendengar sekalian. Jadi silahkan Anda baca file yang sudah saya kirimkan. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Atau apakah komposisi transformasi memiliki sifat yang komutatif? Bisa dibulak-balik. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan pahami contoh 118 di PDF yang saya kirimkan. Nah, jika Anda sudah baca dengan seksama, nanti akan diperoleh kesimpulan bahwa ternyata T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Atau komposisi fungsi tidak bersifat komposisi transformasi, maksud saya tidak bersifat komutatif. Maaf, ini harusnya komposisi transformasi ya. Jadi mirip dengan fungsi itu sendiri, fungsi juga belum tentu, komposisi fungsi belum tentu tidak berlaku sifat komutatif. Baik, kita ke teorema selanjutnya. Teorema 1.4, komposisi transformasi bersifat asosiatif. Bukti, ambil sebarang 3 transformasi T1, T2, T3. Misalkan A titik sebarang pada bidang Euclid, T1 bundaran T2 bundaran T3 dari A itu sama dengan T1 bundaran T2 T3A. Jadi A ini dioperasikan dulu dengan T3, kemudian baru T3A-nya dioperasikan dengan T2. Kemudian ternyata T2 T3 ini bisa kita komposisikan seperti ini.
dan akhirnya baru dikomposisikan dengan T1. Jadi terbukti bahwa komposisi transformasi bersifat asosiatif. Nah, oke. Jangan bosan dulu, kita masih punya satu materi terakhir. Transformasi ini punya inverse atau punya balikan, disebut dengan transformasi balikan. Definisi 1.13. Suatu transformasi Z, ini epsilon. Suatu transformasi epsilon disebut transformasi identitas jika dan hanya jika untuk setiap P anggota V berlaku epsilon dari P sama dengan P. Nah, definisi tidak usah dibuktikan ya. Jadi di sini ada istilah transformasi identitas. Sama seperti fungsi-fungsi yang sudah dipelajari, ada istilah fungsi identitas. Ini juga ada transformasi identitas yang berlaku aturannya transformasi identitas dari suatu P sama dengan P itu sendiri. Oke, teorema 1.5. Jika T suatu transformasi dan epsilon suatu transformasi identitas berlaku, T bundaran epsilon sama dengan epsilon bundaran T sama dengan T. Ini sudah mungkin Anda pahami ya. Jika suatu identitas dioperasikan dengan suatu elemen, maka dia akan menghasilkan elemen itu sendiri. Baik, kenapa kita bahas identitas dulu? Ya, karena yang namanya inverse itu pasti nanti berhubungan dengan identitas ya, sama seperti di bilangan real. Anda bisa tahu inverse dari suatu bilangan jika Anda mengoperasikan si inverse itu dengan bilangannya akan menghasilkan bilangan identitas. Nah, ini juga kita bahas transformasi identitas dulu. Oke, di sini ada buktinya. Ambil sebarang P elemen V karena T bundaran epsilon P sama dengan T dari epsilon P sama dengan TP, karena epsilon dari P itu adalah P, dan epsilon bundaran TP sama dengan epsilon dari TP. Nah, karena epsilon dari TP itu sama dengan TP juga, maka ternyata ini menghasilkan dua buah transformasi yang sama, sehingga komposisi transformasi dari T bundaran epsilon P itu sama saja dengan epsilon bundaran T P atau sama dengan TP untuk semua P anggota V. Jadi kesimpulannya T bundaran epsilon sama dengan epsilon bundaran T. Ya. Baik, kita lanjut definisi 1.14. Maaf sebentar. Suatu transformasi T1 disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika T bundaran T1 sama dengan T1 bundaran T sama dengan epsilon. Oke. Jadi disebut inverse suatu T1 disebut inverse dari T jika kalau dioperasikan dengan T itu menghasilkan identitas. Ya, transformasi identitas. Baik, teorema 1.6. Setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan. Inverse ini bisa kita katakan sebagai teorema ketunggalan inverse, ya. Nah, untuk buktinya Anda bisa baca sendiri di file yang sudah saya kirimkan. Baik, penulisan transformasi balikan adalah T inverse. Jadi untuk selanjutnya ini T1 yang kita bicarakan di definisi akan dituliskan menjadi T pangkat negatif 1 atau biasa kita sebut sebagai T inverse ya. Oke, teorema 1.7. Misalkan T1 dan T2 adalah dua buah transformasi, maka T1 bundaran T2 diinverskan itu sama dengan T2 inverse dibundarankan dengan T1 inverse. Nah, ini buktinya sudah ada juga. Anda tinggal coba komposisikan antara T2 inverse bundaran T1 inverse dengan T1 bundaran T2. Nanti akan menghasilkan suatu epsilon, dan kesimpulannya adalah yang ruas kanan ini akan sama dengan ruas kiri, karena inverse dari T1 bundaran T2 adalah T1 bundaran T2 diinverskan. Oke, begitu saja. Sekian untuk penjelasan saya kali ini. Mohon maaf dengan semua keterbatasan dan background yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.